Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Aku berlindung kepada Allah dengan godaan dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marratayn wa lata'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa ba'du ulahuma ba'atsna 'alaihim ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Thumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat Al-Isra ayat 1-11. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman-Nya, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu datang, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang suatu hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu, tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengajabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Sungguh Al-Quran itu memberi petunjuk ke jalan yang lurus, dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya mereka berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mina. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan muslimah semua, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Direktur Layanan Medik dan Keperawatan, yaitu Dr. Retno, spesialis anak konsultan. Kepada Dr. Retno, saya persilakan, Dok. Ya. Terima kasih, Dr. Eva Devita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pesertanya ibu-ibu semua ya? Ya, Dok. Nah, ibu-ibu. Baik. Selamat sore ibu-ibu muslimah tentunya ya, yang terhormat. Sebelumnya terima kasih atas undangan yang sudah diberikan pada saya untuk memberikan sambutan pada acara Keputrian Rohis RSAB Harapan Kita. Dan tadi seperti Dr. Eva sudah sampaikan bahwa topik sore hari ini adalah optimalisasi diri seorang muslimah di era pandemi. Jadi sekali lagi memang mau dibilang bosan nggak bisa bosan ya, karena suka tidak suka, mau tidak mau kita harus menerima bahwa sampai dengan hampir setahun ini, sudah setahun ya, kita merasakan pandemi COVID-19 di negara kita dan seluruh dunia. Baik, jadi karena topiknya terkait dengan pandemik, maka saya hanya ingin mengajak ibu-ibu muslimah di sini untuk meyakini bahwa pandemik ini terjadi atas kekuasaan Allah. Dan menjadi rahasia Allah juga bahwa pandemi ini terjadi dan kita tidak tahu apa yang direncanakan di balik pandemi ini.
sudah cukup banyak penderitaan yang kita alami. Dan saya sebagai direksi khususnya direktur medik, pasti akan merasakan bagaimana susahnya ibu-ibu ini bekerja di masa pandemi ini. Namun itulah yang terjadi, dan sebagai muslimah maka mungkin saya ingin sedikit mengingatkan saja bahwa kita ingat-ingat saja apa yang sudah kita kerjakan dalam masa pandemi ini, apa yang sudah kita perbuat, kebaikan apa yang sudah kita perbuat, dan juga keburukan-keburukan apa yang kita sudah perbuat selama masa pandemi ini. Dan dan mesti kita sadari sebelum terlambat. Pandemi ini sudah 1 tahun, dan di balik itu juga harus kita syukuri bahwa Allah tidak memberikan sering-sering pandemi seperti ini. 100 tahun yang lalu pernah terjadi pandemi seperti ini, pandemi flu di tahun 1918. Itu terjadi flu berat yang juga mematikan. Di balik itu tentu ada juga berkah-berkah yang diberikan. Contohnya di bidang kesehatan kita ini, program pencegahan dan pengendalian infeksi, ya, itu dulu kita susah sekali untuk mengingatkan teman-teman kita untuk cuci tangan, ya. Namun sekarang nggak usah diingatkan, dimanapun kita cuci tangan. Kemanapun, habis ngapain, habis mau pergi kemana, mau melakukan apa, sudah melakukan apa, tanpa perlu diingatkan, itu kita cuci tangan. Dan itu merupakan suatu berkah yang kita dapatkan dari pandemik ini. Jadi di samping itu juga kita tahu bahwa pemerintah sudah mengeluarkan pedoman protokol kesehatan 5M yang harus kita patuhi, dan ini juga merupakan amanah yang kita jalankan. Jadi sekali lagi, dalam masa pandemik ini tetaplah ibu-ibu optimis, dan waktu luang yang didapat seperti work from home atau WFH itu bisa dimanfaatkan dan mengubah cobaan pandemik ini menjadi suatu berkah seperti yang sudah kita dapatkan beberapa contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah ibu-ibu muslimah, mungkin tidak berpanjang-panjang kata saya memberikan sambutan. Mari kita dengarkan pembahasan yang lebih lengkap dari Ibu Ustazah yang sore hari ini hadir di antara kita, dan kita ambil manfaatnya untuk menjadi berkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin demikian, begitu saja Dr. Eva Devita dan juga ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya juga pada hari ini untuk mengikuti pembahasan yang mengenai keputrian hari ini. Saya ucapkan selamat mendengarkan pembahasan dari saya ini. Semoga banyak manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Retno atas sambutannya. Terima kasih atas kesediaannya untuk bisa mengikuti acara kami pada sore hari ini. Ibu-ibu, rekan-rekan muslimah sekalian, sebelum kita masuk ke inti acara, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu narasumber kita pada sore hari ini. Saya share screen sebentar. Ya, ini adalah narasumber kita pada sore hari ini.
Ibu Handayani ya Bu, Ya, lahir di Garut tanggal 29 Desember 1970, sudah punya 7 anak, Masya Allah, dengan 2 keponakan ya Bu. Jadi pendidikannya dari Mahat Al-Hikmah Jakarta dan Unika Parahyangan Bandung. Saat ini sebagai pembina Madrasah Ummahat dan juga ketua RKI di Depok ya Bu ya, Rumah iya Keluarga betul. Indonesia. Iya. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan sore hari ini bisa memberikan kita bekal pencerahan tentang bagaimana kita mengisi pandemi ini dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang kemudian menambah nilai buat kita, sehingga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang rugi karena waktunya hanya digunakan untuk kesia-siaan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ustazah untuk menyampaikan materinya selama 30-45 menit. Ustazah, silakan. Ya. Baik, jazakillah khair Dr. Eva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah wa sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, senang sekali teman-teman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kalau di Depok lagi hujan nih. Begitu ya. Kita dipertemukan oleh Allah untuk ada yang sebagian sudah bertemu dengan saya beberapa kali ya, ada Mbak Atik, alhamdulillah dengan perantaraan ya difasilitasi oleh beliau, saya akhirnya diundang ya, di dalam sebuah kajian bersama Keputrian Rohis RSAB Harapan Kita ya. Salam takzim saya untuk para tenaga kesehatan yang selama ini sudah berjibaku luar biasa di pandemi ini, dan diantaranya banyak yang sudah berguguran ya. Semoga ini ada gema ya. Ya, semoga masih ada gema. Sedikit tapi masih jelas Ustaz. Oh iya. Ya, semoga amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, dilapangkan amal kuburnya dan mendapatkan tempat terbaik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena perjuangannya luar biasa ya. Tadi sudah kita sama-sama dengar dari Dr. Retno ya, bahwa pandemi ini sudah sedemikian menyulitkan kita semuanya. Namun ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah yang sebagai hambanya kita tentunya harus menerima ini dengan lapang hati, dengan penuh keridoan. Karena tidak ada di antara takdir Allah yang dimaksudkan untuk memperburuk keadaan kita. Semua takdir yang Allah tetapkan sesungguhnya ada kebaikan yang besar yang sedang Allah rancang untuk kita semuanya. Hanya saja terkadang kita belum mampu menangkap seluruh hikmah yang Allah peruntukkan untuk kita. Dengan berbagai hal tentunya begitu ya, karena keterbatasan kemampuan kita untuk menggali hikmah itu, karena boleh jadi juga hati kita yang ternoda begitu ya, atau keras sehingga tidak bisa cahaya hikmah itu masuk ke dalam hati kita, atau karena kita terlalu disibukkan dengan persoalan yang ada di hadapan kita sehingga kita akhirnya tidak terlalu peka terhadap hikmah yang sebetulnya bertaburan di mana-mana dan menjadi hak kita sebagai seorang muslim. Namun demikian,
pandemi ini sesungguhnya menjadi sebuah situasi dan kondisi yang luar biasa ya, yang tadi Dr. Retno mengatakan terjadinya 100 tahun yang lalu gitu, baru terjadi lagi sekarang. Artinya kalaupun saya yakin di antara teman-teman semuanya yang hadir di sini itu tidak ada usianya sampai 100 tahun. Saya sendiri baru 51 tahun ya. Artinya belum separuh, belum setengah abad dari 100 tahun perjalanan pandemik itu ya. Kita masih bisa menikmati kesehatan, kelapangan, kenyamanan, keamanan gitu ya. Baru 1 tahun ini saja kita merasakan kehidupan kita berbeda dari sebelumnya begitu kan. Dan ini sebuah kondisi yang luar biasa yang menuntut sikap, tindakan, kemudian pemikiran, juga keadaan hati yang sebetulnya harus luar biasa juga. Karena ketika Allah menetapkan sesuatu ya dan mengistimewakan suatu kondisi tertentu sebagaimana di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ketika Allah bersumpah terhadap sebuah situasi dan kondisi, maka di situ ada pusat perhatian kita dan ada hikmah yang besar yang Allah tujukan kepada kita. Maka dibutuhkan sikap yang luar biasa dari diri kita untuk bisa punya suhu yang sama, punya frekuensi yang sama ya untuk bisa menangkap hikmah pandemi ini secara keseluruhannya begitu. Itu yang pertama dari kondisi situasi pandemi yang tidak biasa ini, yang pada akhirnya membutuhkan daya tahan ya dari kitanya, entah itu daya tahan kesehatan, entah itu daya tahan keimanan dari diri kita agar kita tetap mampu bersangka baik, mampu tetap menjaga kewarasan begitu ya dari diri kita, dan juga mampu tetap bersikap berhidup sehat. Kita menjaga kesehatan kita gitu, karena ternyata virus itu kan bermainnya di imunitas ya, begitu imunitas kita turun gitu dia cepat sekali begitu ya menyerang kita. Tapi ketika imunitas kita baik begitu ya, para dokter di sini, para nakes di sini sangat tahu betul begitu masalah itu. Artinya kemampuan daya tahan kita menjadi salah satu faktor kunci kita bisa menyesuaikan diri di situasi dan kondisi pandemi ini. Namun ternyata tidak cukup, begitu ya. Tidak cukup kita hanya bertahan dan kemudian menyesuaikan diri. Tapi ternyata dibutuhkan inovasi untuk bisa menyiasati situasi dan kondisi yang ada, agar kemudian kita tidak terpuruk keadaannya, tidak terjebak pada situasi dan kondisi yang sama, dan bahkan bisa menyiasati keadaan dan keluar sebagai pemenang begitu. Nah, karena tema hari ini tentang optimalisasi diri muslimah ya di era pandemi, maka untuk bisa sampai kepada optimalnya keadaan diri seorang muslimah dibutuhkan tadi bukan hanya kemampuan daya tahan di era pandemi ini, bukan juga kemampuan menyesuaikan diri ya, beradaptasi di era pandemi ini, tapi juga kemampuan untuk berinovasi gitu. Berinovasi dan lincah gitu ya, menyiasati situasi dan kondisi. Karena kita sama-sama tahu begitu, apalagi gitu ya tenaga kesehatan di sini yang saya mungkin masih nyaman di rumah karena ibu rumah tangga begitu ya, pekerjaannya masih di rumah, tetapi tenaga kesehatan tidak bisa menghindarkan diri dari aktivitas di lapangan yang notabene secara resiko sangat besar begitu ya. Dan memang pada akhirnya kalau bukan karena ingin menjalankan amanah begitu ya, kalau bukan karena tuntutan profesi, maka mungkin itu tidak akan dilakukan. Betapapun seorang istri begitu ya, seorang ibu akan lebih senang kalau dia berada di rumah, fitrahnya demikian gitu, menjadi pusat sakinah di rumahnya, menjadi tempat tumpuan harapan para suami gitu ya, ingin berlabuh begitu, anak-anak ingin mendapatkan kenyamanan di pelukan hangatnya seorang ibu begitu. Itu yang paling ideal kan ya gitu dari seorang wanita. Tetapi kan realitas yang ada di era pandemi khususnya untuk tenaga kesehatan itu mau tidak mau begitu ya, walaupun berat hati tetap harus menjalankan profesi yang sudah dipilih gitu ya, menjadi misi hidupnya gitu ya, mission of life-nya. Nah, tetapi kan realitas yang ada juga kemudian tadi juga sempat disebutkan bahwa mungkin ada kebosanan gitu ya, mungkin ada perasaan lelah, mungkin ada kecemasan begitu, mau sampai kapan sih pandemi ini terjadi begitu ya. Mungkin juga kemudian ada ketakutan gitu ya, dan kemudian harapan terhadap janji-janji Allah itu boleh jadi menjadi
berkurang begitu ya, dengan banyaknya kasus, dengan banyaknya korban begitu kan, dengan peristiwa demi peristiwa yang tidak pernah selesai, sampai sekarang grafiknya juga tidak pernah menjadi lebih landai gitu ya dari waktu ke waktu begitu. Tentunya kan ini membuat kita sebagai seorang hamba Allah itu jadi bertanya-tanya, apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh Allah kepada kita gitu ya, dengan berbagai peristiwa ini. Maka ketika kita berbicara tentang peran gitu ya, berbicara tentang kedirian seorang muslimah, ada melekat di dalamnya berbagai peran sebetulnya. Mungkin saya ingin urutkan satu-satu ya sebelumnya. Ada sebuah peristiwa yang mungkin bisa kita ambil pelajaran ya. Seorang tukang tembok ketika ada beberapa orang yang sedang membuat sebuah bangunan. Satu orang yang sedang ngaduk semen gitu ya, itu ditanya, Pak, Bapak sedang mengerjakan apa? Saya sedang ngaduk semen, kata si Bapak itu ya. Terus ada Bapak yang satu lagi, ditanya lagi, Pak, Bapak sedang mengerjakan apa? Saya sedang membangun rumah, begitu. Padahal pekerjaannya sama, gitu. Terus kemudian ada satu lagi Bapak, gitu, dengan pekerjaan yang sama di tempat yang sama, gitu. Ditanya lagi, Bapak sedang apa? Saya sedang berkontribusi terhadap pendidikan karena ternyata yang dibangun itu sekolah. Gitu. Terus kemudian ada satu bapak lagi yang ditanya lagi. Si bapak ini dengan pertanyaan sama terus kemudian menjawab bahwa saya ingin mewariskan kepada generasi saya gitu. Saya ingin mewariskan peradaban kepada generasi berikutnya begitu. 4 orang tukang gitu dengan pekerjaan yang sama, tetapi cara mereka menjawab gitu, pekerjaan itu berbeda-beda. Ada yang tadi mengatakan dia cuma mengaduk semen doang, ada yang mengatakan dia sedang membangun sekolah gitu ya, ada yang kemudian mengatakan dia sedang berkontribusi terhadap pendidikan, ada yang mengatakan bahwa dia sedang mewariskan peradaban gitu. Dengan pekerjaan yang sama, tetapi di dalam hati setiap yang bekerja ini dengan pekerjaan sama, itu memiliki niat, ya, memiliki motivasi dan memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Sehingga narasi yang keluar dengan sebuah pertanyaan yang sama itu menjadi berbeda-beda. Pekerjaan yang sederhana, ketika kita memaknainya tidak sederhana, memaknainya dengan memasukkan ke dalam sebuah pekerjaan sederhana itu sebuah cita-cita besar, maka tingkat optimalisasi dari pekerjaan yang sama itu menjadi berbeda-beda untuk setiap orang. Ya, untuk pekerja yang satu kita tahu ya, kalau dia hanya menjawab ngaduk semen aja, gitu ya, ya seperti itulah yang ada di benaknya dan seperti itu juga yang dia dapatkan hasil dari ngaduk semen, begitu ya. Kalau bentuknya adalah upah harian dari ngaduk semen itu, maka sebesar itulah keuntungan yang didapatkan ketika mengaduk semen, sebesar upah harian yang dia terima. Tetapi seorang bapak ya, yang sedang ngaduk semen itu ketika dia menjawab itu, saya sedang membuat sebuah sekolah gitu. Ada sebuah hal yang lebih besar yang dia sedang lakukan gitu ya. Walaupun saat itu dia sedang mengaduk semen, tetapi ada mimpi yang lebih tinggi, ada yang lebih besar yang ada di benaknya dan itu membantu niatnya dan meningkatkan kualitas dari pekerjaannya. Karena yang dia lakukan adalah keinginannya membangun sekolah, begitu. Berarti ada nilai yang lebih, ada value added dalam sebuah pekerjaan yang ditambahkan, gitu ya, dari sebuah motivasi yang lebih, sehingga akhirnya nilai pun akan menjadi lebih. Maka yang didapatkan sama mungkin upah hariannya, tetapi ada kebanggaan yang dia miliki. Kenapa? Karena saya berhasil membangun sebuah sekolah, walaupun cuma jadi tukang semen doang. Begitu. Tetapi dia akan bangga dan menceritakan mungkin kepada anak-anaknya bahwa saya sudah membangun sebuah sekolah. Tetapi bapak yang ketiga, gitu, ketika mengatakan saya ingin berkontribusi dalam pendidikan, gitu, dia akan mendapatkan bukan hanya uang sebagai upah harian, bukan hanya mendapatkan kebanggaan bahwa sudah membangun sebuah sekolah, tetapi juga dia punya kebanggaan karena sudah bisa berkontribusi pada pendidikan, artinya kepada sumber daya manusia, bukan hanya kepada bangunan, tetapi kepada orang, gitu ya. Dan dia jadi punya amal jariah, gitu, karena yang ditujukannya adalah orang-orang yang akan menikmati bangunan itu, gitu, kepada pendidikan. Tapi yang menarik lagi adalah
alasan yang diberikan orang keempat, gitu ya, tukang yang keempat itu, bahwa dia melakukan itu adalah ingin mewariskan pendidikan kepada mewariskan peradaban gitu kepada generasi selanjutnya. Dia tahu usia dia gitu ya adalah usia di mana mungkin dia tidak bisa melanjutkan pendidikan. Tetapi dia tidak ingin berhentinya dia dalam mendidik dirinya, kemudian memberhentikan cita-citanya untuk bisa mewariskan sesuatu yang berharga kepada generasi selanjutnya, walaupun itu bukan anaknya, walaupun itu bukan sekolah juga anaknya. Tetapi dia punya cita-cita besar bahwa walaupun dia hanya tukang semen, walaupun dia hanya mendapatkan upah harian, tapi dia punya mimpi besar bahwa apa yang dilakukannya bisa menjadi kontribusi dan sekaligus berperan dalam estafeta estafeta kepada pendidikan kepada generasi selanjutnya. Kenapa saya ceritakan ini kepada teman-teman tenaga kesehatan gitu ya, pada teman-teman muslimah semuanya, karena ternyata yang membedakan optimalisasi setiap pekerjaan itu ternyata pada niatnya, pada motifnya. Itu bukan semata-mata pada pekerjaannya, tetapi motif apa yang kita masukkan kepada pekerjaan itu, itulah yang akan membuat nilai pekerjaan itu menjadi berlipat ganda. Bahkan bukan hanya bisa bernilai dan bermanfaat duniawi, tetapi juga bermanfaat ukhrawi. Nah, sebagaimana tadi dalam surat Al-Isra yang dibacakan gitu ya, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beramal soleh, yang kemudian dia juga beriman kepada akhirat, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara orang-orang yang kafir kepada Allah dan mendustakan hari akhir, maka dia akan mendapat azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pekerjaannya boleh jadi sama begitu ya. Saya di rumah maupun ibu-ibu di rumah sakit. Pekerjaan kita adalah memberikan peran kita kepada masyarakat. Saya dengan biasa memberikan ceramah begitu ya. Kemudian tenaga kesehatan biasa memberikan pelayanan kesehatan begitu. Nampaknya kita sedang ingin memberikan pengabdian kepada masyarakat dengan cara kita yang kompetensi kita masing-masing. Tetapi sesungguhnya yang membedakan kita itu apa yang kita niatkan ketika kita melakukan sesuatu. Apa yang kita bangun dalam paradigma kita gitu ya ketika kita melakukan sesuatu, dan apa yang menjadi harapan kita kepada Allah ketika melakukan sesuatu. Itulah yang membuat tingkat optimalisasi sebuah amal itu menjadi berbeda-beda dan tingkat optimalisasi peran itu menjadi berbeda-beda. Nah, sekarang kita setback ya ke belakang dulu. Terkait dengan peran muslimah. Ya, peran muslimah itu sendiri, sebelum segala sesuatunya, sebelum kita menjadi seperti sekarang ini, ada peran yang paling mendasar. Karena kita sebagai hamba Allah gitu ya, maka yang pertama dan utama sebelum segala sesuatu, peran yang melekat pada diri kita ketika kita mulai terlahir dari rahim ibu kita, itu adalah peran sebagai seorang hamba. Gitu. Allahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Maka sebagai seorang hamba, Allah menghendaki ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita, Allah berikan perangkat dalam tubuh kita, yaitu telinga yang bisa mendengar, mata yang bisa melihat, hati nurani yang bisa memahami situasi dan kondisi. Tujuannya adalah untuk agar kita bisa menjadi seorang hamba yang bukan hanya mengabdi kepada Allah, tetapi juga mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi alat evaluasi pertama gitu ya dalam hal optimalisasi itu, sebelum segala sesuatunya, apakah posisi kita sebagai seorang hamba Allah itu sudah menjadikan kita seorang hamba yang bersyukur kepada Allah dengan segala situasi dan kondisinya, walaupun ini di masa pandemi. Karena terkadang punten gitu ya, kesulitan-kesulitan kita di masa pandemi ini cenderung membuat fokus kita kepada permasalahan. Sehingga kita melupakan begitu banyaknya nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Bukan hanya nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman, nikmat Islam yang sangat besar, tetapi juga nikmat kita bisa berada di jalan Allah gitu ya. Nikmat kita bisa berkontribusi, nikmat kita bisa beraktivitas, nikmat kita bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Itu kan sebuah nikmat yang sepantasnya kita syukuri gitu.
agar nilai kita, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, agar nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita itu bisa kita ikat dengan kesyukuran, bahkan kita berharap dengan kita bersyukur Allah tambahkan kepada kita. Nikmat itu bagaikan rahmat dari Allah kepada kita, gitu ya. Ketika rahmat Allah itu terasakan dalam kehidupan kita dan kemudian mampu menyirami jiwa kita, gitu, dan membuat suburnya hati kita, maka kita tidak lagi akan menyoal besar kecilnya ujian yang akan menimpa kita, karena kita merasakan betapa pelukan Allah, gitu ya. Dalam setiap permasalahan itu membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin bergantung kepada Allah, semakin berharap kepada Allah, semakin khusyuk dalam beribadah kepada Allah, begitu. Nah, ketika semua masalah yang kita hadapi di masa pandemi ini ternyata meningkatkan kualitas kehambaan kita kepada Allah, sesungguhnya itu menjadi sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah kesyukuran, ya, karena kita menggunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah, gitu. Itu yang pertama, yang perlu kita refleksikan kepada diri kita untuk bahan optimalisasi diri. Yang kedua, sebagai istri. Kenapa saya menyebut sebagai istri terlebih dahulu? Karena saya yakin para muslimah di sini sudah pada menikah, gitu ya. Walaupun belum menikah, nanti di nomor sekian. Tapi anggaplah semua yang hadir sudah menikah. Maka kalau seorang muslimah itu sudah menikah, setelah menjadi hamba itu sebagai istri yang harus dievaluasi. Kenapa bukan sebagai anak? Karena perwalian kita dari orang tua sudah berpindah kepada suami. Maka setelah menjadi hamba Allah, yang perlu kita evaluasi adalah menjadi seorang istri. Gitu. Nah, apakah ketika kita menjadi seorang istri di era pandemi ini yang ternyata membutuhkan lebih lapang lagi hati, gitu ya, lebih bersabar lagi menghadapi situasi dan kondisi, terutama ketika suami dan anak-anak semuanya di rumah, sementara mungkin ibu-ibu semuanya, para muslimah sebagai tenaga kesehatan justru harus di luar rumah, bahkan ada yang sampai tidak bertemu dengan anak-anak dan suami, begitu. Bagaimana mengkondisikan ikatan, gitu ya, interkoneksi dengan hati suami kita, agar suami tetap ridho dengan keadaan kita, dengan situasi dan kondisi yang ada. Sudahkah kita coba komunikasikan kepada suami kita situasi dan kondisi kita, dan sudahkah suami kita ketahui keridoannya, gitu ya, kepada apa yang kita lakukan? Karena apabila, gitu ya, suami keberatan dengan aktivitas kita di luar rumah, walaupun itu sangat penting, walaupun itu dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi suami tidak ridho. Nah, ini bahaya banget, gitu ya, bahaya banget. Kenapa? Karena semua hal yang berat yang kita alami di luar rumah yang seharusnya melahirkan pahala kepada kita, karena suami tidak ridho, akhirnya menjadi hal yang sia-sia, gitu. Kenapa? Karena ini dihisapnya belakangan. Pekerjaan kita di luar rumah ini, gitu kan, dihisapnya belakangan. Suami dulu, gitu, yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan kita, optimalisasi diri kita. Maka memang kerja seorang muslimah di luar rumahnya itu bersyarat. Di antara syaratnya adalah ridho dari suami. Kalau suaminya sudah ridho, ya tinggal menjaga keridoan itu agar terus terpatri dalam hati suami, sehingga apapun yang terjadi ketika kita bekerja di luar rumah kita, kalau ridho suami, maka insya Allah akan menjadi jalan menuju kepada surganya Allah, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau suami, gitu ya, sebagai wali kita di dunia ini, gitu ya, sebagai perpanjangan tangan Allah yang diantaranya wajib mengayomi kita, melindungi kita, menafkahi kita, gitu. Itu ridho kepada pekerjaan kita, ridho kepada aktivitas kita di luar rumahnya. Padahal suami kita sedang di rumah bersama anak-anak kita. Nah, itu kita harus tanya kepada suami kita. Kita sempatkan berkomunikasi dengan suami kita agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah sebagai istri, ternyata yang ketiga ini sebagai ibu, ya, sebagai ibu, sebelum sebagai anak. Sebagai ibu dulu, karena pernikahan kita dengan suami kita sudah membuahkan tanggung jawab yang lain, yaitu adanya buah hati yang menjadi amanah bersama dengan suami. Kalau suami bersedia, gitu ya, bersedia untuk menjadi punya tanggung jawab lebih dalam hal pendidikan anak, karena kita ada di luar rumah, begitu ya,
sesungguhnya kita tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang anak itu nanti yang akan ditanyai oleh Allah itu suami. Jadi penting bagi kita masalah positioning kita sebagai seorang ibu itu diridhoi oleh suami kita dan diridhoi oleh anak kita. Jadi kalau tadi kita meminta keriduan kepada suami, maka yang berikutnya adalah kita meminta keriduan kepada anak. Karena ada banyak anak yang sebetulnya tidak senang ibunya di luar rumah, termasuk anak-anak saya. Jadi anak-anak saya akan lebih senang kalau saya di luar rumah. Jadi kalau boleh milih, Umi di luar rumah apa di rumah? Ya di rumah lah, gitu kan. Ya masaklah buat kami, gitu, gitu ya. Jadi walaupun kita di rumah itu sebetulnya nggak masak, anak-anak itu sudah cukup tenang kalau kita ada di rumah, sudah cukup nyaman ketika kita ada di rumah, gitu kan. Mereka merasa kehadiran uminya itu sudah menjadi magnet tersendiri gitu ya, aura cinta tersendiri gitu ya, karena memang pusat cinta kan, ibu itu kan pusat cinta, pusat sakinah begitu ya, sumber ketulusan gitu ya, sehingga hal-hal itu yang mendatangkan kebahagiaan pada diri suami dan anak-anak begitu. Maka ini yang kita tanyakan sebelum kita menyoal gitu ya, menyoal hal yang lain, maka ini dulu yang perlu kita evaluasi, kita refleksi terhadap diri kita. Apakah selama ini terjalin komunikasi yang baik dengan suami, dengan anak-anak di rumah. Nah, berikutnya orang tua kita. Nah, bagaimanapun mereka pintu surga juga buat kita gitu. Dan restu mereka akan memudahkan urusan kita di luar rumah. Restu mereka akan bisa meringankan pekerjaan kita. Restu mereka bahkan akan bisa membuat jalan kita itu dalam bekerja itu menjadi berlipat ganda nilai pahalanya begitu. Dan akan menjadi salah satu pintu untuk mengetuk pintu surga gitu ya, dengan restu dari orang tua kita. Jadi kita juga perlu sering-sering menghubungi orang tua kita, meminta doa dari mereka. Terlebih lagi pada saat kita amat sangat membutuhkan pertolongan dengan doa-doa mereka kepada Allah, dan doa orang tua kepada anaknya itu kan tidak tertolak. Gitu. Sehingga itu bisa menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan syafaat dari Allah, pertolongan dari Allah gitu ya. Keridhaan suami melapangkan jalan, kecintaan anak dan keridhaan anak meringankan hati gitu kan. Dan doa orang tua memuluskan jalan kita. Sehingga kita bekerja dengan tenang, bekerja dengan nyaman gitu kan, bekerja dengan yakin dan bisa tetap optimis, dan itu amat sangat membantu menepis lelah gitu kan, mengobati rindu begitu ya, ketika mereka semua yang kita tinggalkan itu ridho dengan apa yang kita lakukan di luar rumah. Bahwa kita lelah karena kita manusia, ya, bahwa kita bosan karena kita manusia. Kelelahan dan kebosanan itu perkara yang sangat manusiawi gitu. Tetapi sesungguhnya gitu ya, selain itu semua begitu, maka yang perlu kita perhatikan ketika kita bekerja, apakah tadi niat kita ketika kita bekerja sudah betul-betul kita benahi. Untuk Allah kah niat kita ketika bekerja? Karena kalau niat kita bekerja semata-mata hanya mencari penghasilan gitu kan, itulah yang akan kita dapatkan. Sementara nilai akhiratnya tidak kita bisa peroleh. Walaupun mungkin kita bisa mendapat dukungan dari ridho suami, begitu. Tetapi kita ingin tambahkan gitu. Dalam sebuah amal itu berbagai niat. Kita boleh menambahkan dalam sebuah amal itu berbagai niat. Niat bekerja ini niat untuk berbakti kepada negeri gitu ya. Niat kemudian berkontribusi kepada masyarakat, ingin membantu masyarakat yang saat ini sedang dikena pandemi. Itu tambahan lagi amal soleh buat kita. Niat mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini juga bagian dari ibadah. Ini juga tuntutan ya hari ini terkait dengan profesi yang memang dibutuhkan gitu. Sehingga nilainya menjadi besar. Nilainya bisa jadi menjadi nilai jihad begitu ya, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Tidak bisa saya melakukan apa yang para muslimah di sini lakukan karena saya bukan tenaga kesehatan. Maka keunikan amal kita itulah yang bisa menjadi mission of life-nya kita dan bisa menjadi nilai jihadiyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi bagaimana kita meniatkan itu? Bagaimana kita menjaga niat itu? Bagaimana kita menghubungkan amal kita dengan Allah dan menghadirkan Allah dalam setiap amal kita? Jadi kehadiran Allah dalam niat, kehadiran Allah dalam kerja gitu kan, dan tujuan orientasinya kepada Allah lagi, itulah yang akan membuat sebuah amal itu bernilai luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, tetapi kenapa kok kita sudah upayakan misalnya hal itu lillah, billah, ilallah gitu kan. Tapi masih terasa belum bahagia. Masih terasa berat hati, masih belum ringan langkah kita, masih terasa sesak dada kita. Ada apa gitu ketika kita sudah berusaha meluruskan niat, membenahi orientasi kita, kemudian menyertakan Allah gitu ya dalam pekerjaan kita, tapi kok masih sesak di dada. Nah, kalau sudah sesak di dada gitu, itu penanda bahwa ada noda dalam hati kita. Noda ini tidak lain dan tidak bukan berasal dari dosa dan kesalahan kita. Maka kunci bahagia itu ada 3. Kunci bahagia itu ada 3. Yang pertama, ketika kita mendapatkan nikmat kita bersyukur, ketika kita diuji oleh Allah kita bersabar, ketika kita salah kita beristighfar. Cukup dengan 3 hal ini, maka tuntaslah sebetulnya optimalisasi kita terhadap peran kita gitu. Kalau kita senantiasa membingkai kerja-kerja kita dengan kesyukuran, dengan kesabaran sebagai 2 pasang sayap, tetapi juga kewaspadaan terhadap dosa dan kesalahan kita yang terkadang menyesakkan dada. Karena dosa itu seperti noktah dalam hati kita. Yang kalau tidak disadari, dia semakin banyak noktah-noktah itu akan menutupi hati kita dan membuat kita buta terhadap keadaan diri kita sendiri. Sehingga terasa walaupun kita sudah bekerja baik, dada ini masih terasa sesak. Kenapa kita cepat lelah? Kenapa kita cepat bosan? Kenapa kita jadi orang yang pesimis? Kenapa kita jadi orang yang cemas? Kenapa kita jadi orang yang takut? Boleh jadi karena ada sesuatu dalam diri kita yang belum beres gitu. Makanya tadi surat A'rad ya dibacakan sebelum surat Al-Isra ya. Innallaha la yughayyirun ma biqaumin hatta yughayyirun ma bi anfusihim. Ya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu merubah keadaan anfusihim gitu ya, dirinya, jiwanya sendiri. Gitu. Jadi Allah yang Maha membolak-balikkan hati. Tetapi gitu yang membuat hati kita bisa dibersihkan itu diri kita sendiri yang dengan sadar bahwa ternyata ada dosa yang harus kita taubati, ternyata ada kesalahan yang kita lalaikan gitu kan, yang membuat kita kemudian abai terhadap kesalahan itu. Maka sesaknya dada itu menjadi penanda bahwa ternyata kita perlu istighfar gitu untuk melapangkan hati kita, untuk melapangkan jalan kita, untuk meringankan beban jiwa kita, dan kemudian agar kita kemudian bisa menjadi mengepakkan diri dengan 2 sayap sabar dan syukur itu dengan ringan gitu. Karena dosa itu menjadi beban bagi jiwa kita gitu ya, yang membuat langkah kita tidak lagi mudah gitu, yang membuat dada kita terasa sesak, yang membuat mata kita itu akan tertunduk ya, bukan melihat dengan penuh pengharapan gitu, tetapi mata kita akan tertunduk, boleh jadi lesu gitu ya ke bawah gitu kan, karena beban-beban yang ada pada, bahkan sikap tubuh kita pun tidak akan tegak begitu kan ketika beban itu ada pada jiwa kita gitu. Dia akan membuat tubuh kita seperti orang yang memikul beban begitu kan, karena beban itu biasanya ada di punggung. Nah, berarti hal itulah yang perlu kita evaluasi dalam perjalanan kita untuk mengoptimalisasi peran kita sebagai seorang muslimah. Nah, bahwa kemudian realitasnya kita mungkin seperti tidak sempurna menjadi seorang ibu karena tidak bisa mendampingi anak-anak kita di rumah gitu ya. Kalau tadi ya, kalau suami kita sudah ridho, kalau anak-anak kita juga bisa diberikan pemahaman terhadap pekerjaan kita, maka karena anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan kepada Allah amanah itu. Karena kita pun sedang menjalankan kehambaan kita kepada Allah. Bahwa kita pun keluar rumah bukan hendak bermaksiat kepada Allah. Bahwa kita sedang menjalankan sebuah amanah yang juga berada di jalan Allah begitu kan. Maka insya Allah kita sempurnakan tawakal kita kepada Allah dan kita serahkan pendidikan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan langsung mentarbiyah anak-anak kita dengan caranya sendiri. Kalau kita niatkan gitu ya bahwa kita berbuat baik kepada orang lain itu agar mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda, dan di antara yang kita mintakan dalam kebaikan Allah itu adalah kebaikan untuk anak-anak kita. Ketika kita tidak mampu langsung mendidik anak-anak kita, maka kita minta kepada Allah sebagai balasan kebaikan yang kita lakukan, tolong ya Allah baikkan anak kita gitu dengan rahmat-Mu ya, dengan kebaikan yang Allah janjikan kepada kita karena kebaikan yang kita lakukan.
Jadi kita wasilah bil amal namanya ya. Kita berbuat kebaikan untuk orang lain, tapi kita berharap kebaikan Allah atas diri kita itu juga bisa menyapa anak dan suami kita gitu. Jadi jangan pernah tidak menyertakan Allah dalam berbagai momentum ya dalam kehidupan kita. Karena sebuah amal besar kecilnya bukan karena besarnya amal. Punten ya, misalnya tenaga kesehatan, karena lagi banyak pasien, kesannya jadi pahalanya banyak begitu, gitu ya. Karena banyak pasien, ukurannya adalah banyaknya pasien yang kita layani gitu. Seakan-akan dengan banyaknya pasien itu kita sudah beramal banyak. Tetapi dalam amal yang banyak itu, kalau tidak disertakan Allah di dalamnya, maka sungguh menjadi sebuah kesia-siaan. Kalau tidak ada keikhlasan dalam amal itu, kalau bukan karena keihsanan kepada Allah amal itu, maka sesungguhnya dia menjadi sebuah amal yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kelihatannya baik di mata manusia dan mendapatkan pujian yang banyak dari mata manusia. Karena Allah tidak dilibatkan, maka nol nilai amal itu. Tidak ada artinya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebuah pekerjaan sederhana, begitu kan, misalnya hanya monitoring gitu. Kalau sekarang kan saya termasuk Satgas Covid ya gitu ya, hanya monitoring ketika ada tetangga gitu ya, ketika ada di lingkungan begitu yang kena Covid, kita hanya memantau perkembangannya, menanyakan kabarnya, terus bagaimana dia situasi dan kondisinya, apa yang bisa kita bantu begitu ya. Kelihatannya pekerjaannya tidak diketahui oleh banyak. Tidak terukur oleh pandangan mata manusia gitu. Tapi kalau itu dilakukan dengan keikhlasan, dengan ketulusan gitu ya, dengan niat ingin membantu saudara kita yang sedang kena musibah gitu ya, yang sedang sakit, maka insya Allah gitu itu bisa menjadi jalan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita libatkan Allah di sana. Karena ada kesertaan Allah di sana, maka sebuah amal yang kecil akan menjadi besar. Karena kebesaran Allah yang kita libatkan. Tapi sebuah amal yang besar akan menjadi sia-sia ketika tidak ada Allah di sana. Karena yang menilai amal kita sesungguhnya bukan diri kita dan bukan manusia di sekitar kita. Tapi yang menilai amal kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi kita untuk terus menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita, terutama di tengah kesibukan-kesibukan kita. Allah lah hiburan sesungguhnya bagi kita, dan Allah yang menjadi sumber kekuatan agar kita bisa sabar, agar kita bisa bersyukur, agar kita bisa bertahan, agar kita bisa tetap optimis. Semuanya dari Allah begitu. La haula wala quwata illa billah ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mungkin itu sebagai pengantar untuk diskusi kita sore hari ini. Jazakillah khair, Ustazah. Alhamdulillah banyak sekali ya yang kita dapatkan nih dari Ustazah pada sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman, rekan-rekan muslimah di sini bisa mengambil ibrohnya bahwa tiga kunci bahagia gitu ya kita menjalani pandemi ini, yaitu bagaimana kita mensyukuri nikmat, bersabar terhadap ujian yang Allah berikan, dan selalu memperbanyak istighfar karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Dan insya Allah ketika kita selalu menyertakan Allah dalam setiap aktivitas kita, maka nilai dari aktivitas kita itu lebih besar lagi gitu ya, dari yang kita duga, dari yang kita rasa bahwa ini kecil aja gitu ya saya lakukan sehari-hari. Padahal kalau niat kita adalah karena Allah, ikhlas karena Allah, maka di mata Allah itu sungguh besar. Baik, kita masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman, rekan-rekan muslimah yang ingin bertanya bisa raise hand ya, atau bisa menuliskan juga di kolom chat. Mungkin panitia bisa membantu saya bila ada yang raise hand. Apakah sudah ada ya pertanyaan yang masuk atau sudah ada raise hand? Oke. Baik, ada pertanyaan di kolom chat. Ustazah dari Desi Natalina. Assalamualaikum, izin bertanya. Tadi dijelaskan segala sesuatu bisa diubah melainkan dari diri kita sendiri. Bagaimana jika kita sudah berniat untuk merubah hal kecil yang salah, namun lingkungan tidak mendukung, Ustazah? Silakan. Iya. Langsung aja. Iya, salah satu keutamaan niat ya, itu adalah niat itu sampai lebih dahulu sebelum amal. Niat itu sampai lebih dulu sebelum amal. Artinya apa? Ketika niat kita sudah
baik ketika niat kita sudah ikhlas, ketika niat kita sudah besar, sementara kemudian prakteknya itu tidak terjadi karena tetap lingkungan kita, boleh jadi kita sudah mendapatkan balasan terhadap niat kita, padahal kita belum beramal. Apalagi kalau kita bisa sampai beramal, apalagi kita sampai lelah beramal karena harus melawan lingkungan yang rusak, begitu. Kan hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Ya, Allah itu akan membalas perbuatan ihsan itu dengan sesuatu yang jauh lebih ihsan lagi. Jadi jangan pernah menyepelekan niat, begitu ya. Walaupun lingkungan tidak mendukung kita, berniatlah. Upayakan. Tadi saya membacakan ayat wattaqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah, kita akan mengerahkan segala daya dan upaya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah mengerahkan segala daya dan upaya dari mulai memperbaiki niat, berusaha tetapi lingkungan tidak mendukung, maka beratnya kita menjalankan itu akan mendapatkan balasan dari Allah tuh lebih berat lagi gitu balasannya. Walaupun nampaknya seperti tidak terrealisasi di mata kita, karena tadi ada hambatan dari lingkungan kita. Tapi tetaplah berikhtiar, tetaplah berniat, tetaplah mengerahkan segala daya dan upaya. Karena wa qul i'malu fasyarallahu amalukum gitu ya. Kita itu hanya diperintahkan itu bekerja, beramal. Sementara Allah, Rasulnya dan orang mukmin akan melihat hasil dari amal kita. Jadi jangan orientasi kepada hasil. Orientasinya kepada amal. Niat saja perbaiki gitu ya. Kemudian usahakan untuk dilakukan, tetapi ketika prakteknya tidak bisa dilakukan, maka niat kita sudah dilangitkan. Sudah sampai lebih dahulu kepada Allah dan dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan yang besar gitu ya, walaupun kita tidak melakukannya. Sama dengan orang yang ketika mau tidur gitu ya, ketika mau tidur niat pengen sholat tahajud gitu. Ketika mau tidur niat pengen sholat tahajud. Nah, sudah diniatkan, sudah siap-siap tidur lebih cepat gitu kan, tapi mungkin karena lelah gitu ya, karena banyak kerjaan mungkin sebagai tenaga kesehatan langsung bablas gitu kan, bangun-bangun ada tubuh begitu ya. Bisa jadi kan seperti itu ya, saking capek badannya begitu kan. Insya Allah ketika kita sudah berniat begitu ya, dan jujur dalam niatnya ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun kita bangunnya di waktu azan subuh, kita sudah tercatat sebagai seorang yang melakukan qiyamul lail begitu, padahal kita tidak melakukan. Dan yang lebih ekstrim lagi sebetulnya seseorang yang betul-betul bersungguh-sungguh berniat untuk jihad fisabilillah. Ketika dia sungguh-sungguh niat jihad fisabilillah gitu ya, dan dia benar dalam niatnya, bersungguh-sungguh dalam niatnya itu, maka walaupun dia mati bukan di medan perang, mati dalam di atas tempat tidurnya, maka dia tetap dianggap oleh Allah sebagai seorang yang syahid gitu. Padahal dia mati di atas tempat tidur. Karena apa? Karena niat jihadnya itu penuh kesungguhan, dipancangkan dalam hatinya dan menjadi motivasi ya, menjadi motivasi yang kuat dalam dirinya, sehingga dia selalu mengupayakan yang terbaik gitu dalam setiap amalnya sebagai bentuk jihadnya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu bentuknya bukan peperangan begitu. Maka dia akan dicatat oleh Allah sebagai seorang yang syahid di jalan Allah walaupun mati di atas tempat tidur. Jadi itu pentingnya kita menjaga niat gitu kan, dan membesar gitu kapasitas niat itu agar nilainya juga besar dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah sesuai bagaimana niat itu begitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya, Masya Allah. Jadi maha pemurahnya Allah ya, maha baiknya Allah. Baru niat saja sudah Allah catat sebagai sebuah kebaikan, apalagi kalau kita bisa melaksanakan. Betul. Ustazah, ini ada yang raise hand, Ibu Nova ya. Iya, silakan. Silakan. Bisa di-unmute dulu, Ibu. Ya, silakan Bu Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kesempatannya. Saya ingin bertanya, Ustadz,
seorang guru apalagi pada masa pandemi ini kan kami kan online dengan sistem online pembelajaran PJJ-nya. Nah, sebagai seorang guru yang dengan keikhlasan, sudah ikhlas, sudah ridho gitu, Ustazah, saya berusaha untuk memahami kondisi anak-anak kami gitu, kondisi anak-anak kami di rumah bagaimana. Nah, tapi pada saat kami mencari keberadaan siswa tersebut gitu, berusaha mencari orang tuanya kemana nih cari anaknya dihubungin pun susah dihubungi. Terus salah nggak sih Ustadz, kita tuh kesel walaupun kita sudah ikhlas, ridho untuk memberikan pelayanan kepada siswa, tapi tetap aja ada kekesalan gitu. Susah banget sih ngubungin, jadi kesannya tuh, jadi saya khawatir amalan saya yang lakukan tadinya ikhlas jadi nggak ikhlas gitu. Apakah bagaimana ya Ustadz penilaiannya seperti itu Ustadz? Iya, iya. Ustazah. Ya, terima kasih atas pengertiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nova. Jadi memang ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas itu dari awal sampai akhir, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada kalimat satupun ikhlas. Ya, ikhlas itu kan namanya surat Al-Ikhlas tuh. Tapi kata ikhlas itu sendiri tidak ada dalam surat Al-Ikhlas. Maksudnya bagaimana? Ketika kita sudah merasa ikhlas, ketika kita sudah merasa ikhlas, kemudian dalam perjalanan tadi tergoda untuk jadi kesel gitu kan, jadi marah karena ada anak yang tidak seperti yang kita harapkan, padahal kita sudah berusaha begitu kan. Nah, akhirnya begitu ya, amal kita itu jadi goyah begitu ya, jadi goyah. Nah, sejauh mana amal itu bisa rusak? Sejauh mana amal itu bisa rusak? Gara-gara kemudian kita kesel, gara-gara kemudian kita marah, begitu kan? Ya sebesar rasa marah dan rasa kesalnya itu, semakin kesal, semakin marah, maka semakin rusak amal kita yang sudah Ibu Nova tadi benar gitu kan? Saya takut amal saya jadi hilang, bisa hilang bahkan. Gitu ya, bisa hilang amal kita karena kita orientasinya itu kepada manusia gitu. Ya kan, kalau kita dipengaruhi oleh hadir atau tidaknya anak kita, sikap dari anak kita, anak didik kita gitu ya dalam menjalankan proses pendidikan itu, atau kalau saya misalnya sedang ceramah ada orang yang ngobrol sendiri gitu lagi ceramah gitu ya, atau misalnya sekarang kadang gitu ya kalau Zoom itu ada cuman beberapa orang aja, kalau sekarang jumlahnya banyak begitu ya. Kemudian saya jadi nggak suka gitu, misal saya lebih semangat kalau lagi banyak orang, tapi saya tidak semangat kalau sedikit orang. Itu artinya saya dalam kualitas amal saya dipengaruhi oleh manusia, banyak atau tidaknya manusia. Ini ciri-ciri bahwa saya belum ikhlas. Ketika amal saya masih dipengaruhi oleh sedikit atau banyaknya manusia, dicela atau dipuji oleh manusia, gitu kan, berubah atau tidaknya sikap manusia, gitu ya, hasil baik atau buruknya manusia, hasil dari tadi ya, muridnya tuh susah dijangkau segala macam, kita jadi kesel gitu. Nah berarti kita masih belum memurnikan keikhlasan kita kepada Allah semata. Karena kalau amal itu murni, kita itu lebih bisa profesional menjadi guru. Maksudnya profesional bagaimana? Kita tugasnya kan hanya menyampaikan, hanya melakukan tugas kita sebagai guru, mendidik anak itu. Ketika anak itu di luar jangkauan kita, itu bukan tanggung jawab kita sebagai guru. Apalagi misalnya ibu mengajarnya anak SMA misalnya begitu ya, yang notabene sudah dewasa, beda dengan anak SD ya, yang belum balik. Saya begitu. SMA Ustazah. Ya tuh, apalagi SMA. Astagfirullahaladzim. Nah, gitu. Anak SMA itu kan anak yang sudah balik gitu, anak yang sudah dewasa, anak yang sudah bisa bertanggung jawab terhadap keputusan dan pilihan hidupnya sendiri. Jadi jangan diambil beban itu untuk kita gitu sebagai guru, tapi bantu mereka untuk menjadi pribadi yang dewasa. Artinya apa? Diajak dialog gitu. Ketika anak itu tidak hadir, mungkin ada pendekatan pribadi yang perlu dilakukan untuk tahu motivasinya kenapa tidak hadir, alasannya ketidakhadirannya, atau dihubungi misalnya orang tuanya, walaupun sudah tidak pantas ya untuk anak usia SMA itu kita jadinya berinteraksi dengan orang tua gitu kan. Idealnya sebagai guru tuh untuk anak usia SMA itu kita yang langsung berhadapan dengan mereka dan berdiskusi dengan mereka.
atau diberikan konsekuensi ketidakhadiran, sehingga keikhlasan kita terjaga gitu. Artinya tolak ukurnya adalah bagaimana kita ketika memberikan pengajaran seikhlas mungkin, seihsan mungkin, seprofesional mungkin. Tapi apakah anak kita memperhatikan atau tidak, menyerap atau tidak, begitu ya, pengajaran kita gitu kan, berubah atau tidak misalnya gitu ya dengan pelajaran yang kita berikan, itu bukan tanggung jawab kita. Begitu, hanya memang akan menjadi bahan evaluasi. Nah, tetapi kalau bahan evaluasi ini tidak disertai dengan kekesalan, tidak disertai dengan kemarahan, gitu ya, insya Allah amal kita akan terjaga dari awal, tengah, sampai akhir. Begitu. Tetapi kalau di perjalanan itu kita terganggu dengan tadi ketidakhadiran anak, susah dihubungi anaknya, kita jadi kesel, sayang banget investasi kita, begitu kan? Ilmu yang kita sampaikan kepada anak-anak itu jadi bisa berguguran di jalan karena emosi yang tidak bisa kita kendalikan, begitu. Maka ikhlas itu tadi, selama kita masih merasa ikhlas, kita tuh belum ikhlas sebetulnya. Jadi ikhlas itu kita betul-betul lapang, nggak usah dipikirin. Pokoknya kita karena Allah saja gitu. Dan jangan sampai kita terpengaruh di perjalanan. Nah, jadi ikhlas perlu dikontrol dari mulai di awal, di tengah, dan di akhir kita masih terjaga nggak keikhlasannya gitu. Dan itu sampaikan kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin hunafakan gitu ya. Dan tidaklah aku memerintahkan kalian dalam beribadah itu kecuali beribadah dengan ikhlas. Maka minta kepada Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik gitu. Kita minta kepada Allah agar Allah menolong kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, dan senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah. Mungkin itu Bu Nova. Ustazah, sebenarnya ada pertanyaan yang mirip nih dengan pertanyaannya Bu Nova. Jadi menanyakan bagaimana menjaga niat kita itu tetap lurus, ikhlas gitu kan dalam proses beramal, agar niat kita dari awal sampai akhir ini bisa tetap baik, dan juga apakah mengungkapkan dan menegaskan niat karena Allah itu hanya di dalam hati atau perlu dilisankan gitu untuk menguatkan kita. Silakan. Ya, karena niat itu pekerjaan hati ya. Niat itu bukan pekerjaan lisan. Niat itu ibadah hati yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai dia diutarakan. Ketika dia diutarakan, maka saat itulah dia tergoda untuk ternoda gitu. Gitu ya. Jadi pengaruh dari kemurnian sebuah niat itu sejauh mana kita mampu menahannya hanya dalam hati kita dan terkoneksi hanya dengan Allah, tidak dengan manusia yang bisa menodai kualitas dari amal kita. Begitu. Nah, jadi supaya kita bisa menjaga keikhlasan, kita bantu dengan doa. Ya, kita bantu dengan doa. Kalau saya suka menyertakan doa ini ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Itu ada dua doa itu yang saya suka panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri-ciri amal diterima itu dua syaratnya. Amal yang ikhlas dan amal yang ihsan gitu ya. Jadi ketika kita berdoa amalan mutaqabbalan gitu ya, minta kepada Allah agar amal kita itu diterima oleh Allah, di dalamnya ada kandungan ikhlas dan ihsan yang kita harap Allah yang memelihara itu dalam diri kita gitu. Terus terang sebagai manusia kita tidak terlepas dari godaan, tidak terlepas dari setan yang terus mewaswaskan jiwa kita ya. Terkadang dia masuk naik ya, membuat was-was dalam ibadah itu. Terkadang dia kalau kita berzikir kepada Allah dia masuk ke dalam gitu dan tidak berpengaruh pada amal kita. Nah, karena dia turun naik muncul tenggelam gitu ya, naik dan tenggelam gitu dalam jiwa kita si khonas ini gitu, maka kita butuh pertolongan Allah gitu. Butuh pertolongan Allah untuk bisa tetap khonas ini tenggelam, dan Allah lah yang yang kita ingat. Ketika ingat kita kepada Allah gitu, akimi sholata li zikri gitu ya. Jadi dirikanlah sholat untuk mengingat. Nah, jadi kalau tujuan sholat itu adalah untuk mengingat Allah, maka demikian juga dengan
tujuan ibadah yang lainnya. Dalam rangka zikrullah, dalam rangka berzikir kepada Allah. Maka yang harus kita jaga adalah keberadaan Allah dalam setiap amal kita. Nah, bantu itu dengan doa gitu. Supaya amal kita mudah-mudahan selamat dari mulai awal, tengah, dan akhir. Kita niat sudah dipancangkan, usaha sudah dilakukan, maka sempurnakan dengan tawakal kepada Allah dan langitkan dengan doa kepada Allah agar amal kita naik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kiatnya begitu ya dari saya untuk bisa menjaga keikhlasan dan keihsanan kita dalam beramal dan kemudian diterima Allah sebagai sebuah amal soleh gitu yang nantinya akan memberikan pahala kepada kita gitu. Mungkin itu. Ya, terima kasih Ustazah. Ini tadi yang bertanya Bu Santi dan Dr. Ana. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Tadi Dr. Ana minta doanya tadi Ustazah. Apakah bisa mendapatkan di mana gitu untuk tadi doa yang diajarkan? Oh, nanti mungkin bisa. Bagaimana saya tulis apa bagaimana ya? Boleh nanti mungkin dijapri ke Mbak Atik ya Ustazah ya. Di japri nanti ke boleh kalau gitu ya. Mbak Atik. Saya japri ke Mbak Atik untuk di-share nanti ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Ustazah. Jadi kalau misalnya puasa sunnah itu apakah harus ada izin dari suami? Kan niatnya baik, tapi bagaimana jika suami tidak mengizinkan dan kita tetap berpuasa sunnah? Lalu bagaimana hisabnya nantinya? Dari Ibu Rengganis, silakan. Ini masuk bab ini masuk bab fikih auliyat, auliyat namanya, fikih prioritas. Jadi taat kepada suami itu hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib. Sementara puasa sunnah, hukumnya sunnah. Dalam prioritas amal, yang wajib itu lebih didahulukan daripada yang sunnah. Karena yang wajib apabila ditinggalkan, dia akan berakibat dosa kepada kita. Sementara yang sunnah, kalau tidak dikerjakan, itu hanya merugi saja kita kalau tidak dikerjakan, tapi tidak berdosa. Beda antara rugi dan dosa ya. Kalau rugi kan tergantung besarnya kerugian gitu ya. Tapi kalau berdosa sudah jelas rugi begitu. Nah jadi memang karena tadi urutan-urutan kita ya dalam beribadah itu yang wajibnya kepada Allah, yang wajibnya terus kemudian kepada suami, yang sunnah-sunnah ini menjadi penyempurna. Tetapi penyempurna ini tidak akan menjadi sempurna manakala yang wajibnya kepada suami justru malah tidak mendapatkan ridho dari suami gitu. Kan kalau kita puasa, suaminya tidak ridho, tidak akan ridho kepada kita juga Allah, bukan hanya suami kita saja. Karena suami kita menentukan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal maksudnya kita puasa ingin mendapatkan ridho dari Allah. Begitu ya. Nah, jadi kalau ketidakridhoan suami itu membuat Allah tidak ridho, maka puasa yang kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah itu tidak mampu menebus ketidakridhoan Allah karena tidak ridhonya suami kita gitu. Begitu ya. Jadi bersyarat segala sesuatu yang sunnah gitu ya, ketika kita akan lakukan itu tidak boleh lebih prioritasnya daripada yang wajib. Kenapa tadi saya sampaikan mengenai urutan peran kepada Allah, kepada suami kan gitu ya. Saya sampaikan urutan peran agar kita tidak salah mengoptimalisasi. Maksudnya kita pengen optimal dalam ibadah puasa gitu, tetapi kita salah dalam menempatkan prioritas. Padahal taat kepada suami itu ibadah yang tinggi sekali nilainya gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketaatan kepada suami buahnya adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jauh lebih baik daripada pahala dari puasa. Puasa sunnah maksudnya gitu ya, pahala dari puasa sunnah. Begitu. Maka ya kita jangan berkecil hati ketika tidak bisa puasa sunnah hanya karena dilarang oleh suami kita. Justru berbahagialah karena yang tadinya kita niatnya puasa sunnah dapat pahala sunnah, sekarang taat suami dapatnya pahala wajib. Pahala wajib itu besar sekali nilainya dan tidak pernah bisa digantikan dengan ribuan pahala sunnah. Jadi walaupun kita beribu kali gitu ya melakukan sebuah amalan sunnah tidak bisa menggantikan amalan wajib. Amalan wajib itu selalu yang lebih berat daripada amalan sunnah. Makanya kita perlu mengetahui skala prioritas dalam beramal. Fikih aulawiyah namanya ini. Ya. Ya.
Jadi taat kepada suami wajib kecuali dia menyuruh kita kepada kemaksiatan ya, Ustazah. Ya, jelas. Baik, ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri Mulyani. Ustazah, boleh tidak kita ingin membantu orang yang kekurangan karena pandemi ini? Namun saya berhutang. Bolehkah kita memberi dengan cara seperti itu? Namun saya ikhlas memberinya. Ini agak bingung nih saya juga nih. Tulis saja begitu. Boleh tidak kita ingin membantu orang yang kekurangan karena pandemi ini, namun saya berhutang. Bolehkah kita memberi dengan cara seperti itu, namun saya ikhlas memberinya? Mungkin Bu Sri Mulyani kalau mau menyampaikan sendiri silahkan. Kalau yang saya tangkap, misalnya memberi tapi dia harus berhutang gitu ya Bu ya. Seperti itu. Insya Allah saya bisa menangkap Dr. Eva. Oh iya, silakan. Ya, jadi begini, mana yang diprioritaskan antara membayar hutang dengan, ini kayaknya harus ada yang di-mute ya. Jadi mana yang diprioritaskan? Ya. Antara bayar hutang dengan apa namanya? Dengan memberi menolong tadi ya, membantu orang yang terkena pandemi. Tergantung situasi dan kondisinya. Pertama, kalau bicara hutang gitu, yang menjadi keutamaan adalah ketika dibayar pada saatnya harus dibayarkan. Itu akan menjadi amal soleh ya buat kita, membayar hutang tepat pada waktunya atau lebih sebelum jatuh tempo begitu. Nah, sementara kita membantu orang itu juga punya nilai sedekah yang luar biasa besar begitu ya. Nah, kalau yang mau dibantu ini itu sifatnya mendesak. Ya, misalnya COVID ya, COVID kan kalau COVID-nya sudah apa ya sampai pakai ventilator dan sebagainya misalnya ya. Dan butuh support yang luar biasa, sementara mungkin kita keluarga satu-satunya gitu, misal gitu ya, itu kan kondisinya lebih darurat gitu, ya kondisinya lebih darurat. Sementara hutang kita kepada orang lain bisa kita negosiasi, tapi kita harus bilang itu gitu, harus bilang dan mendapatkan keridhaan dari yang punya hutang gitu, yang punya piutang gitu. Kalau misalnya ternyata ridho nih yang punya utang, karena sebetulnya kan prioritasnya harusnya membayar hutang karena membayar hutang itu wajib. Kalau kita membantu ini gitu, kita misalnya uangnya dibayarkan untuk hutang, jadi kita bisa membantu orang, itu kita tidak berdosa, ya. Jadi kita tidak berdosa kalau uang yang kita punya itu digunakan untuk membayar hutang dan kita tidak membantu orang. Kita tidak berdosa. Tetapi kalau misalnya uang kita dipakai membantu orang, gitu, terus kemudian kita mati, gitu, maka hutang kita akan tetap menjadi tagihan walaupun kita sudah meninggal. Dan ruh kita kayak bergentayangan ya, tidak di bumi dan tidak di langit gitu akibat hutang itu. Jadi hutang itu membuat akhirnya nasib dari ruh kita ini tidak jelas. Karena memang orang yang berjihad sekalipun kalau punya hutang itu ditunda gitu ya, kebaikan Allah gitu ya atas orang yang berjihad gitu ya, orang yang syahid di jalan Allah itu karena hutangnya akan tertunda sampai hutangnya itu dibayarkan. Jadi dimensi hutang ini lebih besar untuk hisab di akhirat nanti dibandingkan dengan tadi menolong orang yang kalau kita tidak tolong karena kita bayar hutang itu tidak berdosa buat kita gitu. Jadi tinggal kita lihat situasi dan kondisinya, dan manusia diberikan kemampuan untuk mereschedule hutang gitu ya. Kan ayat hutang itu ayat terpanjang dalam Al-Quran ya, Al-Baqarah ayat 282. Kenapa demikian panjang? Karena Allah menuntun kita juklak juknisnya dalam hutang piutang itu bagaimana. Kalau kita mau reschedule hutang itu bagaimana gitu. Jadi ada petunjuknya dari Allah. Nah, ketika kita menggunakan petunjuk ini, surat Al-Baqarah ayat 282 ini dalam hal hutang piutang, maka kita sedang menjalankan perintah Allah dan itu nilainya ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatannya hubungannya dengan sesama manusia. Sementara tadi menolong gitu ya,
itu tidak melulu menjadi kewajiban kita gitu. Tetapi kan kewajiban bersama begitu ya, menolong orang itu. Apalagi misalnya yang ditolong bukan juga orang yang menjadi tanggung jawab kita walaupun kita ikhlas gitu. Kan perkaranya bukan pada keikhlasan di sini, perkaranya pada prioritas dalam beramal ya. Lagi-lagi prioritas dalam beramal. Mana yang didahulukan, membayar hutang atau menolong orang. Nah, andai orangnya tadi terdesak harus ditolong, maka kita juga harus negosiasi masalah hutang. Kalau misalnya di waktu yang bersamaan hutang pula jatuh tempo begitu. Seperti itu. Andai hutang ini adalah hutang jangka panjang yang bisa kita atur gitu kan. Sekarang kan bisa hutang rumah lah dengan KPR dan sebagainya bisa gitu. Hutang mobil itu kan bukan hutang jangka pendek ya. Gitu. Maka yang menjadi tanggung jawab kita adalah hutang yang jatuh tempo gitu. Hutang jatuh temponya berapa gitu. Kalau kita masih punya kemampuan menolong orang setelah kita bayarkan hutang yang jatuh tempo itu, maka silahkan. Jadi kita dapat dua-duanya, bayar hutang juga kita dapat gitu ya pahalanya gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala karena menjalankan perintah Allah. Kemudian kita menolong orang juga sedekahnya kita gitu kepada orang lain, pertolongan gitu. Mudah-mudahan dengan itu kita ditolong oleh Allah untuk bisa membayar hutang kita selanjutnya begitu. Mungkin itu sebagai jawaban. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah Ustazah, mudah-mudahan Bu Sri Mulyani terjawab pertanyaannya. Ustazah, ini ada 2 pertanyaan terakhir saya coba gabungkan. Jadi ada pertanyaan tentang bagaimana atau siapa yang harus diprioritaskan, perintah suami ataukah orang tua? Dan kemudian bagaimana kita tahu bahwa suami kita ini ridho kepada kita, bagaimana ciri-cirinya suami ridho, padahal kan kita harusnya di rumah, sementara kita harus kerja gitu. Silakan Ustazah. Iya, baik. Jadi kalau prioritasnya antara suami dan orang tua, pernikahan itu membuat beralihnya perwalian dari orang tua kepada suami. Ya, kalau kita sebelum menikah, maka kita menjadi tanggung jawab orang tua kita. Tapi setelah menikah, kita menjadi tanggung jawab dari suami kita. Maka ketika di waktu yang bersamaan, keduanya meminta sesuatu dari kita punya kewajiban kepada keduanya, maka yang harus diprioritaskan adalah suami dulu. Gitu, suami dulu baru orang tua. Jadi kalau kita mau bantu orang tua kita, mau berbakti kepada orang tua kita, harus atas izin suami kita. Gitu. Dan kalau tidak diizinkan oleh suami kita tidak berdosa kepada orang tua kita. Tapi suami kita yang akan berdosa kepada kedua orang tua kita, bukan kita gitu. Begitu ya. Jadi kita harus paham bahwa posisi kita itu tidak berdiri sendiri, tidak. Kita berada di bawah pengayuman suami kita. Maka penting bagi kita untuk ketika beramal itu suami mengetahui gitu ya dan menjadi penanggung jawab dari amal kita. Itu yang pertanyaan yang pertama ya. Kedua terkait dengan apa tadi ya? Ciri-ciri suami yang ridho sama ciri-ciri suami yang ridho. Ya. Pertama, keridoan itu sebagaimana kita berdoa kepada Allah gitu ya. Raditu billahi robba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula gitu ya. Kita menyatakan gitu ya. Kita menyatakan kalau kita menjadi ridho, orang yang ridho kepada Allah, kita nyatakan keridoan kepada Allah itu dengan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Artinya kita ridho Allah menjadi rob kita ridho Islam menjadi agama kita ridho Muhammad SAW menjadi nabi kita gitu. Itu kan berarti ada ungkapan ya, ada ungkapan yang menjadi representasi keridoan kita. Jadi tidak bisa keridoan itu ukurannya hanya dalam hati, karena hati itu tidak terlihat. Nah, berarti salah satu yang harus kita coba gali gitu ya dari suami kita adalah apakah dia ridho. Nah, keluar nggak pernyataan ridho itu dari suami kita gitu. Jadi kita perlu tanya keridoan suami itu, bukan menebak kayaknya suami saya udah ridho gitu, karena hanya melihat misalnya ekspresinya gitu kan, melihat sikapnya misalnya gitu ya, karena sikap itu bisa direkayasa ya, gitu ya, ekspresi itu bisa direkayasa, apalagi sama pemain teater gitu, bisa direkayasa begitu. Tetapi keridoan itu tadi letaknya di hati, sama dengan keikhlasan gitu, dia ibadah hati. Gitu. Maka karena kita bukan paranormal yang tahu kondisi seseorang, bertanyalah untuk mendapatkan pengakuan dari suami kita bahwa dia ridho kepada kita sebagai istrinya.
Kalau suami sudah mengatakan ridho, jangan kita tanya lagi, beneran nggak Mas ridho Mas? Itu kita jadi syak gitu ya, jadi ragu dengan keridhoan suami kita, nggak boleh gitu. Jadi cukup ya pernyataan suami, insya Allah ridho, ya itu sudah cukup buat kita gitu, cukup buat kita untuk menjadi saksi, pegang gitu, dan nggak usah pertanyakan ya pura-pura atau enggak ya gitu. Kemudian kita jadi kayaknya udah ragu-ragu. Kita hanya menangkap apa yang terlihat gitu. Kita tidak bertanggung jawab atas hati suami kita gitu. Jadi jangan pertanyakan hati suami kita, tetapi kita pegang lisan mengatakan ridho, maka itu bisa kita anggap menjadi saksi dan kita bisa mengadu kepada Allah, ya Allah suamiku sudah ridho kepadaku gitu. Bisa begitu gitu. Nah, jadi tugas kita harus menggali itu dari suami kita, bertanya kepada suami kita, dan sebagaimana doa kita tadi, raditu billahi robba gitu, mudah-mudahan suami kita juga mampu melisankan itu gitu ya, menyatakan itu sebagai sebuah bukti keriduan kepada kita sebagai istrinya begitu. Jadi jangan segan-segan, apalagi mau tidur gitu ya, mau tidur ketika suami ada ataupun suami jauh gitu ya, telepon terakhir gitu, telepon terakhir atau WA terakhir dengan suami itu, tanyakan gitu. Ini kan mau tidur, ridho nggak nih gitu ya, mau tidur, siapa tahu nanti tidurnya tidur selamanya gitu kan. Kalau suami ridho kan insya Allah akan ridho, dan kita termasuk husnul khotimah karena kita dalam keadaan oleh suami kita. Nah kayak gitu. Ini sederhana gitu, tapi hal-hal yang perlu dievaluasi gitu ya, perlu direfleksikan dan perlu juga dikonfirmasi gitu. Jangan menduga-duga, jangan pakai prasangka gitu. Kita tidak bisa membaca hati manusia. Maka bagaimana kita berusaha memancing agar suami bisa ikhlas menyatakan ridho gitu ya kepada keberadaan kita sebagai istrinya. Mungkin itu ya. Ustazah, jadi komunikasi ya kuncinya Ustazah. Ya, betul. Jangan ragu-ragu untuk menanyakan bagaimana perasaan suami gitu ya. Ikhlas nggak, ridho nggak nih soal apa istrinya kerja, dinas malam, segala macam gitu. Dan itu jadi menimbulkan kenangan ya buat kita ya, kalau kita pergi dalam keadaan suami ridho. Jadi ada apa-apa di luar gitu kan, suami bertanggung jawab terhadap kita karena dia ridho dengan keluar rumahnya kita gitu loh. Jadi keridhoan suami itu memastikan bahwa kita selamat ketika di luar rumah sekalipun. Kenapa? Karena suami merestui tindakan kita di luar rumah. Jadi dia mau bertanggung jawab maksudnya terhadap aktivitas kita di luar rumah walaupun tidak bersama dengan suami. Itu arti keridhoan suami ketika kita melangkah kaki keluar rumah. Makanya penting buat kita untuk ditanyakan kembali kepada suami begitu. Iya. Baik, itu pesan buat seluruh muslimah. Jangan malu berkomunikasi dengan suaminya, gitu ya. Baik Ustazah, banyak sekali pertanyaan yang sudah kita bahas ya, sudah banyak dibahas oleh Ustazah. Ini ada terakhir nih pertanyaan tentang 3 poin kunci bahagia. Dan mungkin mohon maaf nih Ustazah, tambahan satu lagi ya, sebagai penutup dan juga mungkin istilahnya penguat buat para muslimah semua. 3 poin kunci bahagia untuk seorang muslimah apa yang harus kita ingat. Silakan. Ya. Baik, sebetulnya sudah saya sampaikan ya, sesungguhnya kebahagiaan itu ukurannya bisa terlihat gitu ya, atau ada indikatornya dalam diri kita. Ketika kita di masa pandemi ini, fokus kita bukan hanya kepada masalah gitu ya, tetapi fokus kita pada nikmat yang Allah karunia kita, maka sesungguhnya itu akan membantu kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu yang bisa membuat kita bahagia. Bukan karena bahagia kita bisa bersyukur gitu, tetapi karena bersyukurlah kita akan menjadi orang yang berbahagia. Sebagaimana ayatnya tadi surat 16 ayat 78 ya. Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Gitu. Jadi kita menjadi hamba yang bersyukur tadi, atau dalam surat Al-Isra tadi gitu. Bagaimana Nabi Nuh saja menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tahu perjalanan kenabian Nabi Nuh itu banyak onak dan duri gitu ya, banyak cobaannya luar biasa bahkan dari anak dan istri gitu kan. Tapi
Itu besarnya cobaan seperti itu, tetap saja Nabi Nuh itu menjadi hamba Allah, menjadi seorang nabi yang bersyukur, bahkan termasuk dalam nabi yang ulul azmi. Jadi syukur itu membawa bahagia ya kepada jiwa kita, walaupun masalah kita tidak selesai. Nabi Nuh itu tidak selesai masalahnya dengan anak dan istrinya, tapi dia tetap bersyukur kepada Allah walaupun masalahnya tidak selesai. Dan tidak Nabi Nuh dikatakan sebagai suami yang gagal ataupun anak yang ataupun ayah yang gagal, walaupun anak dan istrinya tidak menjadi pengikutnya gitu kan. Kenapa? Karena ukuran kegagalan itu, ukuran keberhasilan itu bukan pada anak dan istri, tapi pada amal gitu ya, amal yang ikhlas, amal yang amal jihadi yang dilakukan oleh Nabi Nuh yang terus istiqomah hingga akhir begitu. Maka itu juga yang kita lakukan. Yang kedua, bersabar jadinya gitu ya. Jadi syukur itu membawa bahagia, kemudian bersabar ketika dalam perjalanan kita menemukan banyak hambatan, banyak ujian gitu kan, kelelahan, kebosanan gitu ya, kemudian kecemasan, ketakutan, maka terus aja bersabar. Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'un. Jadi minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, berarti kalau kita mau jadi orang sabar, perbaiki khusyuk kita dalam sholat. Perbaiki khusyuk kita dalam menghadapi persoalan. Libatkan Allah gitu ya, dalam sholat maupun dalam pekerjaan gitu. Sehingga kita akan menjadi seorang yang lapang dada gitu ya, hatinya. Kemudian ikhlas dalam beribadah, khusyuk bukan dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang pertama, sabar yang kedua, yang terakhir ketika kita sudah berusaha sabar dan bersyukur tapi dada kita masih sesak juga gitu kan, hati kita masih belum lapang, langkah kita terasa berat, itu berarti ada yang menodai hati kita. Dan noda hati itu tidak lain disebabkan karena dosa dan kesalahan kita. Maka yang ketiga, untuk kita bahagia, beristighfarlah. Istighfar gitu. Ketika tidak ada lagi doa yang bisa kita panjatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, keluh lidah kita karena berbagai musibah yang kita terima, maka istighfarlah yang mengangkat gitu ya, perkataan itu sampai ke langit dan membuat dada kita menjadi lapang. Jadi istighfar itu melapangkan dada kita, memudahkan urusan kita, dan mencurahkan rahmat Allah kepada kita sehingga rezeki kita juga bisa diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa dikaruniakan anak juga dengan istighfar. Begitu ya. Jadi itu sumber kebahagiaan. Syukur, sabar, dan istighfar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakillah. Ya, jazakillah khair Ustazah. Jadi syukur, sabar, dan istighfar ya. Itu yang harus selalu kita ingat, para muslimah sekalian, dalam menghadapi pandemi ini, kayaknya itu kunci bahagia yang harus kita pegang betul gitu ya, untuk bisa kita optimalisasi masa pandemi kita. Baik Ustazah, kita tutup pertemuan kita, tapi minta tolong Ustazah untuk membacakan doa, boleh Ustazah? Baik. Ya. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah, muslimah mujahidah, ya para tenaga kesehatan yang luar biasa, teman-teman yang lain ya yang hadir juga, tadi ada ibu guru gitu ya, dan ada juga setahu saya ada dari pegawai negeri juga ya hadir di sini gitu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mengundang keberkahan Allah kepada kita, curahan rahmat Allah kepada kita, dan kepakan sayap malaikat yang membersamai majelis kita ini mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita angkat tangan kita tundukkan kepala kita mohon kepada Allah seluruh kebaikan dari segala kebaikan yang Allah janjikan kepada kita. Dan mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan orang yang bahagia ya, hamba Allah yang bahagia dengan syukuran, kesabaran, dan istighfar. Ila hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Malikumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana lazi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana lati fiha ma'ashina wa aslih lati ilaiha adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'alna akhirah wa khairu amalina khawatimah wa khairu ayyamina ya malqaka fi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anna min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah Hani. Rekan-rekan muslimah sekalian, kita sudah sampai kepada akhir acara kita, tapi sebelum kita tutup, saya ingin menginformasikan acara kajian kita untuk bulan depan. Mudah-mudahan akhwat sekalian bisa hadir mengikuti acara kajian di bulan depan. Ya, jadi kita akan bicara bulan depan tentang fikih wanita seputar Ramadan sebagai persiapan kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Hari ini kita sudah menginjak hari ke-16 di bulan Rajab. Ya, jadi tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk bisa mendapatkan keberkahan yang optimal ya dari bulan suci Ramadan nanti. Sebelum kita tutup, mari kita foto bersama dulu. Mohon pada teman-teman yang belum membuka videonya, bisa membuka videonya. Saya persilakan. Wah, ada Dr. Fajar ternyata, subhanallah. Halo dok. Baik, saya minta tolong ada Bu Ade, Mbak Heni, belum dibuka, Mbak Herawati. Videonya boleh silakan dibuka. Minta bantuan panitia ya untuk screenshot, silakan. Mbak Atik atau Mbak Ruci. Ruci sedang foto, Dok. Ruci, oke. Mbak Ruci, mohon info jika sudah selesai. Mbak Ruci sudah selesai belum? Afwan kayaknya nggak bisa ini. Gelap banget di rumah. Oke, coba saya yang screenshot ya, sebentar. Halaman 1, 1, 2, 3. Halaman 2, sebentar ya.
1, 2, 3. Halaman 3. Bentar ya. Halaman ketiga tadi belum. Sebentar. Baik, sudah selesai semuanya. Mudah-mudahan acara sore hari ini membawa keberkahan, manfaat untuk kita semua. Kami dari Rohis Keputrian, RSAB Harapan Kita, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Kalau misalnya ada yang ingin mendengarkan kembali kajian kita pada sore hari ini, mungkin nanti bisa lihat di FB ataupun YouTube Rohis RSAB Harapan Kita. Saya mewakili seluruh panitia Dokter Eva, mohon maaf ada ya, door prize. Oh iya, Masya Allah, ada pengumuman door prize. Jadi door prize ini diberikan kepada peserta yang pertama kali datang dan juga 3 penanya terbaik. Begitu ya Mbak Atik, silakan Mbak Atik. Ya, umumkan. Baik, ada 3 peserta yang mendapatkan hadiah dari Rohis berupa pulsa seharga 50.000, nanti akan langsung dikirim ke pesawat teleponnya ya, dengan cara teman-teman yang disebutkan ini menuliskan nomor teleponnya di ruang chat. Yang pertama Ibu Restu. Ibu Restu ini hadir pertama kali di ruang Zoom kita. Jadi sebelum jam 16 beliau sudah hadir di ruang Zoom. Selamat kepada Ibu Restu. Kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat adalah pertanyaan yang sebetulnya semua bagus, tapi kita karena hanya ada 4 door prize, sehingga kita siapkan 3. Yang pertama untuk Desi Natalia. Silakan Desi, selamat ya mendapat pulsa dari Keputrian Rohis. Tuliskan nomor teleponnya di ruang di chat room ya. Kemudian Dr. Cut. Dan yang ketiga